tidak berapa pesan yang disampaikan Bapak SBY itu jelas bahwa ini zamannya bukan otoriter, tapi zaman demokrasi. Artinya ruang opini publik untuk selebrasi menyampaikan aspirasi, dan itu dihargai dan legal secara konstitusi, itu mau diulang-ulang berapa kali bahwa ini negara demokrasi bukan konstitusi. Artinya itu yang ingin disampaikan sebetulnya sangat sederhana. Bagaimana Bapak Presiden Bapak Presiden Jokowi bisa memahami bahwa ini sinyal juga bagaimana mendukung perjalanan demokrasi. Saya kira Presiden Jokowi sangat mendukung demokrasi, apalagi hari ini netizen, hater, kemudian ada media sosial yang sangat luar biasa. Mungkin di era Presiden SBY mantan Presiden SBY tidak mengalami era medsos, bagaimana sekarang buzzer dan seterusnya itu, kekuatan-kekuatan akun, bagaimana membuli, itu kan merusak dan menodai Pancasila dan demokrasi kita sebetulnya. Tapi Pak Ipang, apakah dan ruang alam seperti itu, saya kira yang dialami oleh yang berat itu sekarang sebetulnya eranya Presiden Jokowi dibanding alamnya demokrasi di era SBY. Tapi Pak Ipang begini, apakah seolah-olah sebenarnya klimaks dari konferensi persnya Pak SBY ini adalah bentuk klarifikasi soal terkait aktivis HAM Munir, penegakan hukum Munir, dan juga klarifikasi soal kekayaan Pak SBY yang menurutnya sangat viral sekarang ini. Orang-orang masyarakat menganggap ini begitu beredar di masyarakat, dan Pak SBY sempat mengatakan ini adalah sebuah fitnah. Apakah sebenarnya klimaks dari konferensi pers ini adalah ini? Karena dari awal kita digiring secara pelan-pelan, Pak SBY ngomong atau berbicara soal situasi politik yang ada sekarang ini, dan demo mengarah ke demo 4 November mendatang. Iya, sebenarnya ujung dari cerita ini sebetulnya ya klarifikasi saja, lebih curhat dan klarifikasi terkait dengan tuduhan dan fitnah-fitnah yang luar biasa menurut dia gitu. Dan dia sampai dia mengatakan kalau seandainya hari ini saya berkuasa, nah itu kan sebetulnya omongan seperti itu nggak boleh, ya kan, nggak mesti nggak keluar. Cuma mungkin nggak nahan gitu. Seandainya hari ini saya berkuasa, saya akan tuntut gitu. Ada yang Anda tangkap dari pernyataan itu, indikasi mengelola emosinya Pak SBY agak kurang ketika hari ini. Memang inilah sebetulnya pentas degalan politik di panggung depannya SBY aslinya begini gitu. Jadi memang dia juga nggak terima dengan walaupun sebetulnya dia sangat menghargai aksi unjuk rasa, demonstrasi, sampai dibilang si Buya dulu kan di era dia. Cuma belakangan dia agak nggak bisa nahan, apalagi suaranya sempat meninggi gitu. Nah, saya kira memang bola hari ini ada di Polri. Jadi juga agak sulit kita bahwa seolah-olah yang disalahkan betulnya Presiden adalah gitu. Pak Presiden. Meskipun Pak Presiden sempat menyampaikan pernyataannya bahwa sudah diserahkan ke penegak hukum begitu. Meskipun kita tidak menampik Pak Ipang bahwa masyarakat tuduhannya tetap ke Pak Presiden yang lambat begitu. Memang akan karena memang Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Walaupun Polrinya yang lelet seperti ini, ya Bapak Presiden yang menjadi taruhannya. Jadi pertaruhan. Jadi memang saya ingin bagaimana men-counter ini segera secepatnya. Presiden memastikan bahwa ini tidak ada intervensi hukum di sini, bahwa tidak ada perlakuan Gubernur Ahok itu bukan politisi kesayangan. Saya tidak melindungi, saya justru meminta untuk penegak hukum untuk mengklirkan, menuntaskan persoalan ini. Tidak ada yang dianak emaskan begitu. Ya, bola sekarang ada di penegak hukum. Berarti bukan Pak Presiden yang terkesan lambat, tapi Polrinya sekarang yang harus bergerak cepat begitu ya. Logikanya begitu. Yang lambat itu adalah Polri, bukan Presiden. Cuma Presiden mesti sinyal-sinyal Presiden dibutuhkan untuk menangkap apa yang diinginkan oleh Presiden sebetulnya, bahwa ini ada kepastian dari Presiden sehingga Polri juga bekerja lebih progres, lebih cepat. Baik. Dan sinyal itu yang sebetulnya belum ada dari Presiden. Oke, berarti kita masih menunggu itu, begitu ya Pak Ipang. Terima kasih banyak Pak Ipang sudah bergabung bersama kami waktu kita tidak memungkinkan. Apa yang menjadi harapan dari Partai Demokrat seperti yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konferensi pers tadi, yaitu penegakan hukum yang dilakukan, proses hukum kepada Pak Gubernur Basuki Cahayapurnama harus bisa adil, benar, dan tidak direkayasa. Dan kita juga berharap semuanya apa yang terjadi nanti pada 4 November hari Jumat, jika memang aksi demo besar ini memang berlangsung, tidak ada yang anarkis, bisa berlangsung lancar, meskipun memang ribuan personil aparat dikerahkan untuk mengaman aksi ini. Terima kasih banyak Pak Ipang sudah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami di iNews TV. Selamat beraktivitas.